Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawanku semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Pada waktu yang lalu bahwa UN tidak diberlakukan, tetapi apakah tahun ini akan berjalan setelah bergantinya menteri? Adapun penghapusan ujian UN dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengurangi tekanan pada siswa yang seringkali lebih berfokus pada nilai ujian akhir daripada proses pembelajaran. Tujuan ini adalah untuk mendorong pendidikan yang lebih holistik dan berpusat pada siswa, di mana evaluasi tidak hanya berdasarkan tes akhir tetapi juga proses belajar siswa. Namun, penghapusan UN yang juga menimbulkan kekhawatiran bahwa evaluasi kompetensi siswa di tingkat nasional menjadi kurang terukur. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana kemampuan siswa akan dinilai secara merata tanpa adanya UN. Penghapusan ujian nasional atau UN memang menimbulkan tantangan dalam hal evaluasi kompetensi siswa di tingkat nasional. Tanpa UN, sulit untuk memastikan bahwa evaluasi siswa dilakukan secara merata dan objektif di seluruh Indonesia. Kurangnya evaluasi nasional yang terukur bisa menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar daerah. Namun, kurikulum Merdeka juga menekankan evaluasi berbasis kompetensi dan karakter yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang prestasi siswa. Mungkin perlu ada mekanisme evaluasi tambahan atau penyesuaian, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang, terlepas dari lokasi atau kondisi sekolah mereka. Pemerataan pendidikan, peningkatan fasilitas, dukungan yang berkelanjutan, serta pelatihan bagi para pendidik merupakan langkah-langkah krusial untuk memastikan setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk sukses. Tanpa aspek-aspek ini, perubahan kebijakan seperti penghapusan UN bisa kehilangan tujuan. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa pendidikan kita tidak hanya adil tetapi juga berkualitas. Setiap anak punya kecerdasan dan bakat yang unik. Dengan menciptakan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan, kita bisa mendukung secara optimal sesuai dengan keunikan masing-masing. Peningkatan pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan program dukungan yang berkelanjutan adalah langkah-langkah penting. Dengan begitu, kita tidak hanya menilai kecerdasan dari satu aspek saja, tetapi juga menghargai berbagai bakat dan kemampuan yang dimiliki setiap anak. Inovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran yang lebih fleksibel juga bisa membantu. Guru perlu mendapat pelatihan yang meliputi beberapa aspek kunci untuk menghadapi suatu tantangan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya, mengajarkan metode untuk mengenali dan mengembangkan bakat untuk setiap siswa. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Artinya membekali guru dengan keterampilan menggunakan alat digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Artinya teknik untuk menyesuaikan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian yang keempat, manajemen kelas yang inklusif. Artinya strategi untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung semua siswa. Yang kelima, penilaian formatif dan sumatif. Artinya metode penilaian yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa.
Yang keenam, komunikasi efektif dengan orang tua dan komunitas. Artinya, menjaga kerjasama yang baik antar sekolah dan rumah untuk mendukung perkembangan siswa. Dan yang ketujuh, kesehatan mental dan kesejahteraan. Artinya, cara mendeteksi dan membantu siswa yang mungkin membutuhkan dukungan ekstra. Dengan pelatihan yang tepat di bidang-bidang ini, guru dapat lebih siap untuk mengakomodasi berbagai kemampuan dan bakat siswa dalam lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Intinya, semua hal di atas perlu kesinambungan dan intens dalam mengelola pendidikan. Dan tepat sekali, konsistensi dan intensitas adalah kunci dalam mengelola pendidikan yang berkelanjutan dan efektif. Dengan terus mendukung dan melatih guru serta menyediakan fasilitas yang memadai, kita bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan terbaik yang sesuai dengan potensi mereka. Bergerak maju, fokus pada kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua juga penting untuk memastikan bahwa pendekatan pendidikan yang kita ambil benar-benar berdampak positif dan inklusif bagi semua pihak. Berikut beberapa poin yang menjadi sorotan utama dalam polemik kurikulum merdeka seperti yang dihimpun dalam Brilio.net pada Jumat 25 Oktober. Yang pertama, penghapusan ujian nasional. Penghapusan ujian nasional bertujuan mengurangi tekanan pada siswa yang seringkali lebih berfokus pada nilai ujian akhir daripada proses pembelajaran. Namun, tanpa evaluasi kompetensi siswa di tingkat nasional menjadi kurang terukur sehingga banyak yang mempertanyakan tolak ukur yang akan digunakan menilai kemampuan siswa secara merata. Yang kedua, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Dengan menghilangkan jurusan di SMA, siswa diharapkan lebih bebas dalam memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Meski terdengar ideal, banyak pihak khawatir jika tanpa jurusan khusus, siswa akan kebingungan memilih karir atau jurusan perguruan tinggi di masa depan. Yang ketiga, sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi bertujuan meratakan kualitas pendidikan. Sayangnya, implementasi sistem ini sering menimbulkan ketidakpuasan karena terbatasnya akses ke sekolah yang dianggap lebih berkualitas. Dan yang keempat, standar kenaikan kelas dan nilai rapor. Dengan kurikulum ini, standar kenaikan kelas menjadi lebih fleksibel dan berbasis penilaian guru. Tantangan muncul ketika standar penilaian rapor menjadi sangat subjektif sehingga memunculkan kekhawatiran akan ketidakkonsistenan di beberapa sekolah. Dan yang kelima, ketidaksiapan teknologi pendukung. Untuk mendukung kurikulum merdeka, teknologi sangat dibutuhkan, mulai dari perangkat hingga akses internet. Namun, tidak semua sekolah di Indonesia siap dengan infrastruktur ini, khusus di daerah terpencil yang akses teknologinya masih terbatas. Sebagai tambahan, survei dari Kemendikbud pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% sekolah di daerah tertinggal masih kekurangan fasilitas pendukung untuk menjalankan kurikulum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep merdeka belajar ini menjanjikan, persiapan yang matang sangat dibutuhkan agar implementasinya benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.